Wapres Gibran muncul dengan video monolog di akun YouTube-nya tentang generasi muda, bonus demografi, dan masa depan Indonesia. Muncul setelah ultimatum dari para purnawirawan TNI lintas Matra dan lintas Angkatan agar Wapres Gibran dicopot, dimakzulkan. Nama mantan Wapres di masa Orde Baru, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, ada dalam ultimatum itu. Publik teringat dengan peristiwa saat ulang tahun TNI ke-79 lalu, di mana Presiden Jokowi terlihat menghindar bersalaman dengan Tri Sutrisno. Pihak istana saat itu sudah mengklarifikasi bahwa tak ada masalah Jokowi dengan Tri Sutrisno. Jokowi lebih memilih bersalaman dengan Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid karena belum bertemu di ruangan VVIP, sementara dengan Tri Sutrisno sudah bertemu dan bersalaman sebelumnya. Wapres Gibran juga terkena getah dari pidato Mentan Amran Sulaiman di hadapan wisudawan Universitas Hasanuddin Makassar yang bercerita tentang Wapres yang menegurnya karena menutup perusahaan mafia beras, tapi dia tak peduli dan tetap bangga karena bisa melakukan tugasnya demi bangsa dan negara. Banyak yang mengira bahwa pidato yang belum lama terjadi itu arahnya kepada Wapres Gibran, tapi sudah diklarifikasi pihak Amran Sulaiman bahwa Wapres dimaksud bukan saat ini tapi di masa lalu. Amran Sulaiman saat ini jadi mentan di periode ketiga. Periode pertama 2014-2019. Periode kedua setelah Syahrul Yassin Limpo ditangkap, yakni 2023-2024. Periode ketiga 2024 sampai saat ini. Cerita Amran Sulaiman di Unhas itu bukanlah Wapres Gibran, tapi sayang pidato itu sudah tersebar luas dan viral. Tampil monolog di akun YouTube-nya sendiri bisa jadi jawaban dari Wapres Gibran bahwa ultimatum dari para purnawirawan TNI lintas Matra dan Angkatan itu tidaklah berdasar. Ia punya perhatian yang besar terhadap anak muda dan masa depan Indonesia. Ia mengapresiasi prestasi anak muda di bidang perfilman animasi yang menggebrak perfilman dunia seperti Jumbo dan sepak bola U17 yang lolos ke Piala Dunia di Qatar November nanti. Wapres Gibran benar-benar fokus pada segmen anak muda dan berusaha mewakili mereka. Tapi bukan Wapres Gibran namanya kalau apa yang dilakukannya tak menuai kritikan. Kenapa monolog? Itu kritikan yang pertama. Monolog itu siapa yang membuat? Itu kritikan yang kedua. Tak pantas Wapres bermonolog seperti itu, kritikan yang ketiga. Seorang Wapres mestinya menunjukkan peta jalan ke arah masa depan, bukan sekedar mengapresiasi dan sebagainya. Wajar Wapres Gibran dikritik dengan video monolog itu. YouTube-nya sudah lama mangkrak hampir setahun belakangan. Kemudian baru kali ini pula dia membuat monolog yang seperti itu. Dan saat diposting posisinya sudah menjadi Wapres, tapi bermonolog ria layaknya pengamat. Apalagi ia sedang disorot soal kompetensi sebagai orang nomor 2 di Republik yang besar ini. Naiknya pun usai mengubah aturan main soal syarat usia pencalonan. Ini seperti tanda yang tak bisa hilang dan dibawa kemanapun juga. Ia seperti numpang tenar atas prestasi yang diperoleh oleh anak muda lainnya seperti film animasi yang berjudul Jumbo itu dan timnas U17 yang lolos Piala Dunia di Qatar. Bagus saja mengapresiasi prestasi anak bangsa, tapi dengan posisinya sebagai seorang wapres, bermonolog ria seperti itu terasa janggal. Buat apa pula melakukan itu? Tak cukup dengan video monolog pertama yang menuai kritikan itu, video monologan kedua muncul lagi. Agaknya Wapres Gibran tak patah semangat dengan semua kritikan itu. Kritikan adalah obat penyemangat. Video monolog kedua lebih spesifik menyoroti tentang keberhasilan timnas U17 yang lolos Piala Dunia yang diberi judul Panggung Sepak Bola Nasional dan Dunia, Anak Muda dan Perfilman Animasi
anak muda, dan sepak bola adalah segmen pemilih yang ceruknya sangat dalam alias paling banyak. Salah satu sebab kekalahan Ganjar kabarnya karena mengabaikan segmen sepak bola ini. Entahlah akan sampai berapa episode video monolog seperti itu. Akankah akan menjadi ciri khas baru pula bagi seorang Gibran ke depannya? Atau hanya sekedar mengalihkan isu yang sedang menyoroti dirinya? Apa yang akan terjadi dengan politik ke depan memang tak ada yang tahu. Berbuat sesuatu jauh lebih baik daripada sekedar berpangku tangan saja.